saya Irmayanti Suryana sebagai guru pembimbing di Tantangan Literasi Numerasi 2025 di SDN Sawarga 2, Kecamatan Cicalengka. Untuk tantangan kali ini, saya akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang berhasil mengembangkan bisnisnya di bidang yang sedang dijalaninya sekarang. Di samping saya sekarang sudah ada pengusaha yang akan kita tanya-tanya mengenai bisnis yang sedang dia jalani sekarang. Izin tes, saya mau mewawancarai tentang usaha yang sedang dijalani. Sediakah? Mangga. Izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama dan posisi Anda. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi, umur saya 35 tahun. Saya asli Bandung, cuman sekarang menetap di Cicalengka. Saya di sini selaku owner atau yang mempunyai usaha. Bisa sedikit tentang usaha yang sedang dijalani sekarang? Jadi usaha saya ini bergerak di bidang jasa ya. Nah, jadi tentang di bidang maklun gitu ya, printing, sublim, laser cut gitu, mesin-mesin yang brisket, buat gamis, buat kerudung. Tapi lebih dominannya sih lebih banyaknya buat kerudung gitu ya. Terus di bidang laser juga, laser. Jadi mesin-mesin buat aksesoris kerudung sih. Sebenarnya apa aja juga bisa, kaos, gamis atau apapun itu, cuma lebih dominan banyak maklunnya sih kerudung sih kebanyakannya. Kalau boleh tahu kapan usaha ini dimulai? Ini dimulai udah lumayan lama sih, dari 2005, tapi itu pun biasa kalau dalam usaha ada naik turun gitu. Tapi ya itu udah biasa sih. Tapi kalau sekarang sedang bergerak di bidang lebih ke fokus printing ya. Dari tadi usaha yang banyak dijalankan, mungkin banyak pegawai yang direkrut oleh TTS di usaha ini. Mungkin boleh dijelaskan ada berapa pegawai yang dipekerjakan di usaha ini? Alhamdulillah sih kalau untuk pegawai di sini ya, untuk saat ini ada kurang lebih 10 orang sih ya. Tapi itu juga gimana pekerjaan yang masuk. Kalau misalnya lagi full rame kadang bisa 20, tapi kalau misalnya agak pekerjaan sedikit santai ya 10 orang. Itu ada bagian admin, di bagian operator mesin laser, mesin printing, bagian operator roll press, marketing gitu ya, macam-macam. Ada bagian finishing, bagian cutting gitulah, macam-macam sih ya. Terus apa yang memotivasi Teteh untuk menjalankan bisnis ini? Ya intinya buat kemajuan usaha juga ya, terus memberikan lapangan pekerjaan juga buat saudara, terus tetangga terdekat gitu ya, memberdayakan lapangan pekerjaan buat orang-orang terdekat di rumah ya, saudara dan teman juga yang butuh pekerjaan sih. Alhamdulillah gitu bisa membantu sedikit-sedikit Ya, Teh. Semoga usaha ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. ya. Amin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang dilakukan untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa ini? Kalau untuk saat ini sih, karena kan saat ini lebih ramai di online gitu ya, jadi kita lebih memasarkan lebih kuat ke bidang online gitu, marketingnya ya door to door juga, terus dari Instagram, dari TikTok, dan bidang media sosial yang lainnya juga gitu. Intinya lebih ke online sih. Jadi Kita sesuaikan dengan zaman sekarang ya, yang serba canggih. ya Kita juga harus bisa menggunakan teknologi ya, juga ya. ikut mengikuti juga zaman gitu. Ya, selanjutnya apa yang membedakan produk jasa Anda dibandingkan dengan usaha yang lainnya? Yang jelas sih kita lebih mempertahankan kualitas juga ya.
kualitasnya harus lebih baik lagi, terus itu waktu, kecepatan, tapi tidak mengandalkan cepat juga, tapi intinya kualitas yang bagus yang bikin konsumen betah lah, jadi nggak tertarik, nggak lari ke yang lain gitu. Kita mempertahankan kualitas aja intinya. Terus apa tantangan dan masalah yang dihadapi usaha pada saat ini? Kalau untuk usaha saat ini sih, karena kan yang bergerak di bidang ini banyak banget ya, banyak saingan, jadi kita lebih intinya ya lebih mengutamakan kualitas juga, biar meskipun banyak saingan tapi nggak lari kemana-mana gitu. Jadi meskipun harga tetap, misalkan yang lain kadang lebih murah gitu ya, adu harga, tapi kita lebih mementingkan kualitas. Ya, untuk selanjutnya apa tantangan terbesar menurut Teteh saat memulai menjalankan bisnis ini? Tantangannya sih lebih ke apa ya, kita harus lebih memperbaiki diri aja. Kalau misalnya ada konsumen komplain, kita harus siap menerima komplainannya, terus memperbaiki usahanya, salahnya di bidang apa nih gitu ya, yang kurang di bidang apa. Nah, kita harus lebih memperbaiki, intinya balik lagi ke kualitas sih. Jadi biar nggak kabur banyak konsumen. pesanan tuh bagaimana? Kalau banyak pesanan, Kalau banyak pesanan ya, itu kan tantangan yang terbesar ya. ya itu intinya juga modal juga sih. Kadang misalnya kalau ada pesanan yang masuk, kadang misalnya kan DP-nya nggak langsung uangnya full masuk, kadang DP berapa persen. Nah, jadi kita harus punya modal banyak nih. Nah, kadang di situ juga tantangannya, sama saingan-saingan di luar juga sih banyak. Pernah tidak Teteh mengalami kegagalan dalam selama menjalankan usaha ini? Kalau buat kegagalan sih sering ya, namanya usaha ada naik turunnya. Udah pernah jatuh berapa kali, tapi insya Allah karena niatnya harus kuat, pantang menyerah, buat keluarga juga masa depan. Jadi kita harus cepet bangkit lagi aja. Jadi jangan pantang menyerah lah. Kalau boleh tahu karena apa kegagalan tersebut? Ya biasanya sih karena kesalahan produksi, misalnya ada reject gitu ya, dari kan kadang dari mesinnya kan suka susah, kadang nggak bisa terkontrol ya, ada reject gitu. Terus dari segi modal juga ya, terus saingan juga banyak sih. Kalau tantangan, Untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada tips-tips bagi para pengusaha muda yang ingin menjalankan bisnisnya seperti yang sudah kita jalankan. ya intinya dibutuhkan ketekunan aja, terus pantang menyerah, terus harus selalu berusaha lah, berusaha dan berdoa. Intinya misalnya kita jatuh jangan langsung terpuruk, kita harus bangkit lagi gitu. Dan ya modal juga penting gitu. Mungkin untuk pengacaranya saya ucapkan terima kasih. Semoga usaha kita dalam menjalankan bisnis ini semoga terus maju, terus lancar, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian wawancara